Jadi bisa menghasilkan pundi-pundi uang meskipun kita nggak ada job di luar ya, Spi. Dengan main YouTube, dengan kelas online segala macam, itu mungkin yang bisa kita ambil pelajaran yang satu. Hai foto lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Oke, selamat malam sahabat podcast. Gue Toto di sini sebagai host dari Devananta Studio. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang profesional fotografer sekaligus pembicara yang udah cukup lama berkecimpung di dunia fotografi. Siapakah dia? Dia adalah Om Roy Rafael. Gimana Om? Kabarnya Om? Halo. Selamat malam. Selamat malam. Nah, bisa cerita sedikit gak Om? Dunia perfotografian. Ketika Om dulu mungkin mulai merintis, gimana kisah-kisahnya dari awal mula nih Om? Fotografi itu simple ya kalau menurut saya ya. Ketika kita mulai, nanti kita ada keinginan. Nah, saya dulu belajar fotografi dan bisnis fotografi sampai sekarang itu dimulai dari yang tidak punya alat. Jadi kita coba alat-alat baru, kita review terus tapi uang nggak ada belinya. Berarti itu udah ada proses ya. Betul. Proses ingin beli. Jadi gue bilang fotografi itu sebenarnya bukan cuma motret doang, tapi kita bisa ada perubahan perkembangan di situ ya. Jadi bukan cuma motret, jadi kita mau belajar sampai cari duit nabung sampai beli kameranya, itulah prosesnya, itu belajarnya. Jadi ingin belajar fotografi itu keterbatasan bukan halangan ya Om? Iya betul. Kita harus tetap bisa berkembang meskipun banyak keterbatasan. Nah, tadi kan saya bilang Om Roy ini sebagai narasumber seminar ya. Nah, Om bisa diceritain nggak udah berapa kota, mungkin udah berapa lama menjadi pembicara, dan kota mana aja, mungkin di luar negeri juga pernah, apa hanya di Indonesia deh Om? Ya awalnya sih saya nggak pernah berpikiran untuk jadi narasumber fotografi ya. Ya awalnya saya nggak tahu ya, saya cuma motret aja di kerjaan saya karena saya pikir saya belajar langsung ke kliennya kita ini ya. Terus kemudian saya ikut tuh hunting fotografi ya. Nah di sela-sela istirahat jam-jam hunting, saya cuma iseng aja ngisi ngobrol tentang fotografi, teknik, trik dan trik. Itu awalnya dari situ tuh. Oke. Pas teman-teman menarik ya, ngumpul semua tuh teman-teman lagi pada istirahat nunggu model dandan gitu ya, dandan ulang baju kedua gitu ya. Saya ingat banget tuh, dari situ saya dapat job. Ternyata fotografi itu lingkaran ya, jaringan. Jaringan, betul. Terus job pertama saya ngisi di kampus gitu. Kebetulan yang kemarin saya waktu bicara itu masih mahasiswa gitu. Masih muda-muda? Ya masih mahasiswa, masih Wow. lugu-lugu. Terus kemudian dari situ saya loncat, jadi booming sampai sekarang gitu. Awalnya saya nggak mau nyangka kalau saya bisa jadi di situ gitu ceritanya. Nah, ketika Om mengisi itu banyak hal yang didapat pastinya. Nah, itu mulai dari kampus, ada yang selain kampus ada lagi Om? Mungkin di instansi pemerintahan atau lainnya? Iya, yang tadi saya bilang awalnya dari situ dulu ya. Dari situ. Terus kemudian dari sponsor, terus kemudian kita mengadakan kursus coaching klinik buat perusahaan yang pernah itu saya ngisi di bank-bank karena mereka punya klub fotografi ya. Di bank-bank loh. Iya. Di bank-bank, terus di mana lagi Om? Di Ya contoh kliennya ya Bank Mega. Promosi nggak sih? Enggak ya? nggak apa-apa. Atau Maybank. Jadi Maybank. selain itu juga saya kadang-kadang jadi juri ya, Jadi juri. untuk foto kalender mereka gitu. Mantap. Jadi Om Roy ini memang bener-bener orang yang berkapasitas buat mungkin teman-teman yang ingin belajar bisa sama Om Roy. Jadi buat kalian nanti kalau misalkan ingin belajar, kontak aja Om Roy, nggak apa-apa, bisa. Atau mungkin subscribe YouTube channelnya Om Roy 101 Class Ya. Fotografi Teman-teman kelas fotografi. dan Devananta Studio. Nah, oke, kita lanjut Om. Bisnis foto Om, kita ngomongin bisnis foto sekarang. Nah, untuk bisnis foto saat sekarang ini gimana Om menurut pandangan Om Roy? Bisnis fotografi ya sekarang Iya, ini ya. betul.
Ya saya rasa ini masa depan ya. Cuman kita harus belajar terus tuh di fotografi ini, karena fotografi ini nggak ada matinya gitu. Karena dia akan berjalan terus. Jadi bisnisnya banyak, dari mulai cetak foto, tapi sekarang itu udah berkurang ya karena udah ada HP ya. Kemudian dengan adanya itu ada juga bisnis jasa fotografi. Jasa foto ya. Ya, ada juga bisnis di edukasi fotografi, ada juga traveling fotografi dan banyak lagi ya. Jadi berkembang gitu. Jadi nggak putus dan cuma kita jasa untuk motret suatu acara, dokumentasi. Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan gitu. Nah, saya kan sedikit banyak mengenal Om Roy. Nah, Om Roy itu food fotografi bisa, kemudian street fotografi juga oke lah, model juga oke. Nah, kayaknya banyak banget nih Om Roy ini kayaknya. Fokus yang mana sih Om sebenarnya Om? Ataukah semuanya diajar, ataukah mungkin ada satu mungkin nih yang nih saya banget nih, gue banget nih gitu. Ya, karena basic kayak itu bukan dari sekolah formal fotografi sebenarnya. Tapi fotografi itu kalau dulu pernah saya tanya nih ke orang-orang yang kuliah di fotografi yang belajar di situ, mereka bilang kita harus belajar semua fotografi itu dari A sampai Z, dari banyak genrenya harus belajar, karena itu ada di materi mereka. Nah, beda kalau kita hobi, kita hanya hobi model atau landscape, kita kerjaan landscape aja, betul bagi-bagi. Nah, kalau saya kan sekarang bisnis di fotografi, saya nggak bisa membedakannya, saya bagusnya di mana, tapi kebanyakan kerjaan saya itu yang dapat job adalah kebanyakan portrait gitu. Jadi saya tidak memilih pekerjaan jobnya apa, tapi dia datang kita kerjain. Oh, berarti apa aja ya, sikat ya Om ya? Betul, tapi emang kadang-kadang fotografi itu sekedar bisa memotret, tapi dia punya spesialisasinya gitu loh. Oh, punya Kalau ciri khas ya? Betul, kalau misalkan mungkin saya bisa motret makanan, tapi nggak sebagus fotografer yang sering motret makanan. Nah, saya kan cuma ahlinya motretnya manusia ya. Manusia. Orang gitu loh. Jadi, wanita-wanita ini Om ini ya salah satunya nih. Teman interest itu yang saya sering model ya Om ya. Model. Tapi kalau untuk motret food saya udah tahu ilmunya dan kita juga tahu, tapi mungkin saya spesialisnya bukan di stylist, tapi kalau di bisnis kita semua itu spesialis. Spesialis buat klien. Gimana kita caranya meyakinkan klien ya Om ya? Iya, betul. Sebenarnya Om Roy dengan membawa nama 101 Class itu apa Om sebenarnya? 101 nih, mungkin biar teman-teman tahu ya 101 Class itu apa, bisa diceritakan Om sedikit Om. Oh iya, awalnya gini, banyak para fotografer yang sudah, misalkan dia udah berkembang banyak, udah banyak job atau misalkan banyak ilmunya gitu. Tapi untuk terima masukan dari mereka, minta inputan atau minta saran gimana atau mencari ilmu mereka itu susah sekali gitu loh. Nah, 101 ini yang saya buat itu adalah one on one class ya, maksudnya itu ya. Jadi kita bisa 4 mata gitu, one on one, satu lawan satu gitu. Oh, jadi, itu filosofi dari satu itu sendiri Om. Jadi fotografer itu bisa dengan intens siapa aja kita bisa konsultasi, sharing bareng di sini. Jadi kita bikin kelasnya, kadang-kadang kita bikin kelas online, kelas tatap muka seperti yang sebelum pandemik ya. Kalau sekarang nanti kita ada program nih seminggu lagi ya. Kita ada program kelas online. Nah, workshop foto produk. Tapi nanti pesertanya itu gratis ya, bayarnya gratis. Kemudian nanti yang ngerjain tugas dapat uang 400.000 satu orang, setiap orang. Tugas, gila, menarik bro. Dapat duit 400.000, ya kan? Cuma ngerjain aja tugas. Ya, dan selama itu sebulan. Selama sebulan, dan itu gratis. Ya. Belajar gratis, dibayar lagi Om ya. Ya betul. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bisa calling siapa nih Om? Nanti kita informasikan. Oh, nanti ada informasinya. Oke. Makanya stay tune terus di One on One Class Fotografi. Siap. Dan juga Devananta Studio. Jangan lupa di apa? Subscribe. Subscribe itu wajib. Wajib. Oke Om, kemudian mungkin yang terakhir ya Om ya. Buat para pemula-pemula mungkin yang bisnis fotografi yang ingin masuk ke dunia fotografi,
bekalnya apa Om kira-kira Om? Ya buat pemula itu nggak usah susah-susah nyarinya. Cari aja 101 kelas fotografi. Lu nanya apa aja di situ boleh. Kita bimbing kok. Jadi kenapa kita lebih dekat? Karena one-on-one itu 1:1. Jadi kita lihat perkembangannya. Buat pemula-pemula semangat aja belajar terus. Kalau buntu-buntu cari aja di internet one-on-one kelas fotografi, ketemu dengan Roy Rafael di sini dengan tim-tim kawan-kawan lainnya. Situasi Indonesia sekarang ini Om, mungkin bahkan dunia ya sedang diterpa dengan musibah yaitu pandemik virus corona. Nah, tentunya kan orang-orang kreatif yang kerja di lapangan itu pasti mengalami kendala karena kan kita bekerja pasti berhubungan dengan orang nih, fotografi. Nah, untuk mensiasati itu Om supaya kita tetap keuangan tetap jalan ya kan, dapur tetap ngebul itu gimana Om? Kiat-kiat. Ya, yang pertama kita selamat dulu lah, sehat itu udah syukur alhamdulillah ya. Jadi yang penting kita jaga kesehatan, jaga keluarga kita semuanya. Jadi untuk sementara waktu diam dulu aja di rumah. Diam dulu aja. Sementara mantap dulu. Di rumah aja. Mantap dulu ya. Mantap dulu. Makan tabungan. Jadi kalau misalkan tabungan udah habis baru pusing nih. Ya. Nah, kalau pusing gini. Roda perekonomian kan berputar ya. Jadi kalau misalkan teman ada jual masker atau jual yang lain kita beli aja biar teman-teman lain itu bisa uangnya buat kebutuhan pokok, Buat kemasukan mereka. betul, masukan juga. Terus kemudian kalau kita cari uangnya bagaimana? Yang tadinya kita bisnisnya fotografi jasa, mungkin kita bisa muter-muter dikit nih. Anda di rumah, semua produk-produk Anda kami foto dan kami jemput. Nah, Oke. gitu. Anda tetap di rumah, jadi kita menawarkan jasa fotografi tapi produk ya. Jadi sekarang kan banyak UMKM ini butuh foto. Betul, Jadi betul. kita kasih juga, nggak usah kasih terlalu mahal ya. Yang penting kita ada income pemasukan untuk kita beli lagi namanya bahan pokok tadi. Jadi itu juga terbantu dengan untuk iklannya. Kita Betul. kasih produk-produk yang nggak terlalu mahal tapi kompetitif lah ya. Iya. Jadi itu bisa jadi bisnis kita ya. Ada lagi bisnis kita itu menjadi jual-jual alat fotografi. Jualan. Jadi kita bisa bermanuver sebentar aja untuk mengisi keuangan ini. Nah, kalau sekarang saya kan dari bisnis fotografi, saya sekarang bisnis ke sekolah fotografi edukasi. Sekolah fotografi, oke. Dan kemudian satu lagi yang terbaru nih selama pandemik ini. Apa itu Om? Kayaknya Wah, banyak banget nih Jadi, bisnisnya Om Roy. saya belajar ada hikmahnya ya. Ah. Jadi saya bermanuver juga jual alat fotografi, tentang strobis flash saya jual. Terus kemudian saya belajar sesuatu yang baru. Jadi konsultan YouTube. Konsultan YouTube coy. Ya gokil, lumayan juga ya kan? karena sekarang ini banyak orang yang mau jadi content creator tapi belum bisa nih cara mengembangkannya bagaimana, cara banyak viewernya bagaimana dan belum ngerti apa-apa. Jadi tugasnya saya sekarang ini ada bisnis baru gitu. Selain bisa ngajarin mereka content creator, kita juga bikin jasanya. Bikin jasa, oh gila, gokil. Kita akan syuting dia buat konten kreatornya dia gitu. Jadi suatu bisnis yang baru ya di masa pandemi ini. Oh, Dan gokil. alhamdulillah udah ada beberapa job yang masuk di Udah saya. masuk. Jadi Om Roy ini baru pertama kali ya kan, baru main YouTube udah dapet klien aja coy. Iya, karena 2 bulan itu saya belajar itu terus ya. Di masa pandemi ini ya akhirnya ya membuahkan hasil gitu. Udah bisa buat beli apa nih Om dari penghasilan YouTube ini? Wah, karena saya masih baru di monetize ya, baru 10 minggu saya baru bisa beli kacang goreng dulu ya. Kacang goreng. Tapi buat satu kelurahan coy. Nah, satu kelurahan ya. Kacang gorengnya tapi yang Kacang di mede. luar negeri ya. Oh yang di luar negeri, ya, gokil. Kalau hasilnya emang saya besar kecil lah kita syukurin. Nah, Karena itu hukum alam ya, timbal balik. Kalau kita bekerja, kita akan mendapatkan hasil. Kalaupun kita udah misalkan konten kreatornya YouTube-nya udah di ACC dapat uang, dapat ikan. Kalau kita nggak ngisi konten kreatornya, kalau kita nggak diamin aja gitu, ya uangnya nggak ada juga. jadi tetap update terus Om. Betul, yang bekerja, yang berusaha yang dapat uangnya gitu. Tahu tuh, gila. Jadi Om Roy ini memanfaatkan kondisi saat ini ya. Jadi mensiasati kondisi. Kita nggak boleh, kita oke nggak ada job dalam dunia foto, tapi Om Roy ini berputar terus nih pemikirannya. Jadi visioner juga ya kan. Jadi bisa menghasilkan pundi-pundi uang meskipun kita nggak ada job di luar ya, Spi. Dengan main YouTube, dengan kelas online segala macem, itu mungkin yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga ini. Oke Om, untuk harapan Om Roy sendiri nih buat teman-teman fotografer
kira-kira apa harapannya? Wah, harapan kita sih baiknya fotografer itu bersatu ya. Oke, bersatu. Jangan ada istilah, gue pernah baca orang dengar ya, gue senior, gue lebih tua. Ya sebenarnya sih bukan lebih lama, bukan lebih tua, bukan lebih apa. Yang muda pun sekarang dalam fotografi itu kreatif loh daripada yang tua-tua. Oke. Yang kayak saya kan, Bahaya juga, saya Om. kan belum merasa tua ya. Tapi kan kadang-kadang orang kayak apa namanya, dia kayak senioritas gitu, harga. Tapi sebenarnya saya aja nih belajar juga dari yang muda-muda sebenarnya. Oke. Fotografi itu, jadi saya bisa nge-refresh. Jadi Cewek cowok, Om? dua-dua lah. Oh, dua-dua ya. Banyak Jadi- ceweknya kayak. Iya, jadi kita apa namanya, nggak karena dia lama, bisa aja sekarang yang lebih senior dari kita itu job yang banyak kan yang muda malah Yang sekarang muda, kan, ya. dengan sekarang ini kan. Jadi kita itu saling menghargai lah, menghormati sesama fotografi, jangan sikut-sikut. Oke. Terus kemudian kita harus apa namanya, Jangan sikut-menyikut. gitu, walaupun Tetap apa? bergandengan tangan ya, Om? betul, walaupun corona gandengan tangan begini nih. PSBB. Bergandengan tangan kayak logo. Wah, kayak logo ini nih bersamping-sampingan nih. Logo kita ini samping-sampingan nih. Jadi kolaborasi ya. Jadi salah satu main bisnis di fotografi itu saya bilang tadi luas. Oke. Jadi semua orang suka difoto, tapi karena perkembangan fotografi itu udah handphone, Udah bisa, Om. nilainya kan Betul, iya. fotografer itu kayaknya nggak dihargain ya. Tapi kenapa kita bisa dihargain? Kita buat kreativitas. Fotografer itu punya imajinasi supaya dia bisa dilirik orang gitu. Oke. Jadi customernya itu ingat terus nih. Setuju. Jadi fotografer yang masih baru belajar atau yang bahkan sudah lama kayak saya juga ya, merasa malah saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Saya juga masih belajar sama kayak pemula itu. Jadi teman-teman yang masih belajar aja terus, motret aja terus sampai bete, motret bodoh. Ibaratnya kita foto-foto salah gitu, lama-lama Buat pinter kok. ngasah aja, Om. Iya, ngasah terus. Oke, teman-teman. Jadi kamera itu udah banyak sekarang, Om ya. Handphone udah ada kameranya. Jadi semua orang itu udah bisa moto. Cuman yang membedakan rate kita ya kan, Om. Itu kreativitas kita ya. Itu untuk menjual Itu sebenarnya. dari sisi kreativitas. skill ya. Kalau dari harga, Harga. jangan pernah kita katakan, wah saya lebih murah dari dia, jangan. Tapi bilang, oh iya saya lebih berkualitas dari yang lain Pak, Bapak bisa coba. Jadi ada kata-kata apa marketing yang bisa kita buat untuk klien itu percaya sama kita ya. Tapi kayak bilang, oh iya Pak, kalau saya sih ngejarnya kualitas Pak. Jadi kalau memang kita kasih yang 100% bagus ya pasti ya hasilnya bagus, karena kita punya salah satu trik ya. Jadi gini, kalau kita motret nih pengalaman kita nih untuk pitching company profile atau foto ini, saya bilang, oh ya kalau saya sih nggak pernah motret dengan satu lampu gitu. Oh bisa dengan 8 lampu, 7 lampu gitu loh. Jadi ada nilai plusnya, ada nilai lebih buat klien kita gitu. Jadi trik-trik seperti itulah yang bikin klien kita itu jadi nggak ngelihat oh ternyata dia mahal, bukan. Jadi ngelihat oh ternyata dia memberikan fasilitas yang sangat banyak sekali dengan pemotretan pakai 8 lampu, pakai ini lampu gitu. Jadi kelihatannya banyak. Tapi walaupun di lapangan memang kondisinya memang kadang-kadang kita cuma pakai 5 atau 6 lampu gitu. Jadi kita kasih servis dan pelayanan gitu. Servis, pelayanan ya kan. Jadi klien itu nggak sia-sia ngeluarin duit, worth it gitu ya kan. Apa yang dibayar sama yang yang didapatkan. Gitu. Buat teman-teman di rumah, buat teman-teman fotografi, pesannya apa Om buat mereka Om? Oh iya, Untuk saat sekarang ini ya. mau pesan apa? Singkong goreng atau roti goreng nih? Bebas Om. Oke, buat teman-teman di rumah yang fotografi ya maupun model, makeup artist dan juga rias-rias pengantin ya. Sekarang memang lu tidak sendiri, ya kan? Lu ada teman-teman, ada bersama lu yang sama-sama memiliki semangat, spirit ya. Jangan sampai spirit kita putus. Yang terutama kita jaga kesehatan masa PSBB ini. Kesehatan betul. Pakai Ya, masker memang. Iya, pakai lindungi keluarga, cuci tangan gitu. Jadi jaga jarak juga Om. kita tetap sehat terus. Betul. Berkurung terus aja di rumah. Kalaupun nggak bisa berkurung, nggak boleh, kita cari bisnis yang lain tadi yang seperti kita bicarakan Siap, tadi. Jadi buat teman-teman fotografi semuanya semangat terus di masa-masa ini, masa-masa indah ini. Anggap ini masa-masa investasi kita untuk menabung ilmu.
Oke. untuk lebih dekat dengan sanak saudara dan juga keluarga di rumah ya. Jadi lu semua jangan pernah sedih. Lu nggak akan sendiri. Ada saya, ada Mas Toto dan juga yang lainnya di sini. Jadi kalian-kalian yang masih baru tetap semangat ya untuk di fotografi, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga semua kebutuhannya dicukupin oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin Om. Oke teman-teman, terima kasih buat Om Roy yang sudah menghiasi malam indah kita ya kan. Semoga obrolan kami ini kita berdua bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke Om, terima kasih Om. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.